Halo guys, Welcome to the Pakcik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendukung channel ini. Bagi kalian yang ingin memaksimalkan penggunaan musik serta bass yang paling padu amat, kalian boleh mendapatkan Skull Candy Crusher Evo ini guys. Dengan harga 3 juta rupiah, Skull Candy Crusher Evo, serta boleh mengubah tune bassnya mengikut kesukaan kalian. Dan kalian boleh merasakan bass yang paling mantap pada headphone ini guys. Jangan lupa mendapatkan headphone ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakcik dan juga Arili. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakcik, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang jujur aja ya daripada channel SH Official. Jadi Pakcik kali ini kita bakal bereaksi apa nih? Nah, untuk hari ini kita pengen mereaksi kepada line up yang bakal disajikan kita tentang formasi line up terbaru daripada timnas Indonesia yang bakal menentang dengan Arab Saudi untuk ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dan ini merupakan resmi ditambah pula dengan amunisi yang baru guys. Yang mendatangkan beberapa pemain naturalisasi lah, terutama di sektor penyerang. Dan ini adalah berikut adalah merupakan prediksi line up ya. Untuk timnas Indonesia versus Arab Saudi nanti ya, dengan insyaallah ya kita bakal melihat nanti ya guys ya. Jadi nggak perlu basa-basi, kita lihat dulu nih. Lagging ya Bang Aril kita. Terusin aja guys. Lanjut guys. Ya, kita terusin aja guys, terusin. Halo guys, selamat datang kembali dalam channel Jangan lupa Sahabat untuk Hiburan follow Official. channel SH Official. Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi pada laga perdana babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 5 September 2024 mendatang. Pertandingan ini akan menjadi ujian berat bagi tim asuhan Sintayong, terlebih laga ini digelar di Arab Saudi. Secara peringkat FIFA, Tom Hay dan kawan-kawan masih jauh di bawah lawan. Kini, timnas Indonesia berperingkat 134 FIFA, sedangkan Arab Saudi berperingkat 56 FIFA. Namun sepak bola acap kali menghadirkan kejutan. Persiapan yang matang ditambah keberuntungan akan menjadi faktor hadirnya kejutan tersebut. Jika timnas Indonesia mampu mengalahkan Arab Saudi di matchday pertama grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Kamis 5 September 2024 mendatang, maka ranking FIFA timnas Indonesia asuhan Coach Sintayong akan langsung melesat tajam. Mengutip dari laman footballrankingfifa.com, ranking FIFA timnas Indonesia berpotensi naik 6 posisi dari peringkat 134 ke 128 dunia. Lantas seberapa besar peluang timnas Indonesia menumbangkan Arab Saudi di kandang lawan? Jika Sintayong mendapatkan sejumlah pemain diaspora tambahan seperti Kevin Dix, Oli Romeni, hingga Max Hildreth sebelum September 2024, peluang timnas Indonesia memenangkan laga tersebut terbuka cukup lebar. Di saat bersamaan, performa timnas Arab Saudi juga tak bisa dikatakan baik di bawah asuhan Roberto Mancini. Dari 14 pertandingan di bawah besutan Roberto Mancini, Arab Saudi hanya mendapatkan 6 menang, 3 imbang, dan 5 kali kekalahan. Nah, dengan formasi andalan Coach Sintayong, berikut ini merupakan prediksi line up timnas Indonesia senior di round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan tambahan 3 amunisi baru. 3 amunisi baru. Siapa aja nih? Line up gacor. Ini prediksi ya. Harap-harap benar di lah ya. Di sektor pemain penjaga gawang, nama Hernando Aristaryadi sepertinya masih akan menjadi andalan Coach Sintayong. Hal itu tak lepas dari sulitnya mendatangkan Martin Paes yang proses naturalisasinya masih terkendala peraturan FIFA. Banyak spekulasi yang beredar mengenai biaya yang harus dikeluarkan untuk sidang cas Martin Paes, dengan beberapa laporan dan rumor menyebutkan angka yang fantastis sebesar 32 miliar rupiah. Namun hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari pihak terkait mengenai kebenaran informasi tersebut. Namun PSSI sendiri terus berusaha agar Martin Paes bisa kembali membela timnas Indonesia, dan kita berharap kasus ini dapat segera diselesaikan dengan adil dan transparan. Kemudian untuk 3 pemain back di depan Hernando Ari akan ditempati oleh Elkan Bagot,
Jai Isis dan juga Max Hilgers. Elkan Bagot dikabarkan tersedia di laga kontra Arab Saudi dalam ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Hadirnya Elkan Bagot tentu akan menjadi amunisi baru yang cukup penting, mengingat di lini pertahanan timnas Indonesia ini telah kehilangan dua pemain terbaiknya, yakni Jordi Amat yang terkena kartu merah dan Justin Hubner karena akumulasi kartu kuning. Sementara Jai Isis akan berperan sebagai jenderal lapangan di lini pertahanan, sekaligus sebagai sosok penjaga garis pertahanan timnas Indonesia yang akan membantu penjaga gawang jika sang lawan masuk ke dalam area pertahanan. Sementara hadirnya Max Hilgers, calon pemain naturalisasi baru di lini pertahanan timnas Indonesia, tentu akan membuat lini pertahanan semakin kuat. Ia dapat membentuk trio yang kukuh di jantung pertahanan bersama Jai Isis dan juga Elkan Bagot. Selanjutnya di lini sayap pertahanan akan ditempati oleh Kevin Dix di sisi kanan dan Kelvin Verdong di sisi kiri. Kevin Dix menjadi sosok yang paling banyak disorot sebagai calon pemain naturalisasi baru menjelang ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahkan kabarnya Kevin Dix telah mendapat restu dari keluarganya untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Sang keluarga pun memastikan jika Kevin Dix tak pernah menolak untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Malahan, pemain berusia 27 tahun ini selalu memikirkan timnas Indonesia. Kevin Dix dapat mengawal sisi kanan pertahanan atau serangan dengan bertugas sebagai wingback. Kemudian di lini sayap sebelah kiri akan diamankan oleh sosok Kelvin Verdong. Baru saja sebagai warga negara Indonesia pada 4 Juni 2024 kemarin, Kelvin Verdong langsung menorehkan debut gemilang bersama timnas Garuda di laga kontra Filipina di Stadion Gelora Bung Karno pada Selasa 11 Juni 2024 malam. Sintayong tanpa ragu memberikan kepercayaan penuh kepada Kelvin Verdong dengan menempatkannya dalam starting line-up. Pemain NEC Next Vision ini pun menjawab kepercayaan sang pelatih dengan performa yang memukau di lapangan. Meskipun debutnya belum dihiasi dengan gol ataupun assist, namun Verdong menunjukkan performa yang sangat solid dan penuh determinasi tinggi. Sebagai fullback kiri, ia berhasil mengamankan arenanya dan membuat sayap kanan Filipina menjadi tak berkutik. Kemudian di sektor lini gelandang akan ditempati oleh sang Profesor Tom Hei dan juga Nathan Chow Aun. Nama Nathan Chow Aun kini semakin populer di kalangan para pecinta sepak bola tanah air. Hal itu tak lantas karena performa permainannya yang terus berkembang. Nathan Chow Aun bahkan tampil mengesankan saat timnas Indonesia menang 2-0 atas Filipina, di mana ia sukses menyumbangkan 1 assist untuk gol yang dicetak oleh Rizky Ridho di laga Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 tersebut. Kini, Nathan Chow Aun berkesempatan menjajal kompetisi Liga Inggris, di mana dia telah merampungkan masa pinjaman bersama klub Belanda SC Heerenveen. Ia akan kembali ke klub induknya Swansea City yang berkiprah di divisi Championship atau kasta kedua Liga Inggris. Kemudian Tom Hei akan kembali berperan sebagai jenderalnya lapangan tengah timnas Indonesia dan sosok otak dari variasi serangan yang akan diciptakan oleh timnas Indonesia. Gelandang timnas Indonesia Tom Hei tampil memukau dengan gol perdananya untuk tim Garuda. Gol tersebut menjadi pemecah kebuntuan yang membawa Indonesia unggul dan akhirnya memenangkan pertandingan dengan skor 2-0 melawan Filipina. Kemudian untuk 3 pemain penyerang akan ditempati oleh Rafael Struijk, Akhtar Oratmangun, dan juga Oli Romeni. Penyerang muda timnas Indonesia Rafael Struijk meraih sorotan positif dari pencari bakat di media sosial setelah penampilan menjanjikannya di Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Sintayong memilih Struijk sebagai pilihan utama di posisi penyerang, menggeser Ramadan Sananta. Struijk memiliki gaya bermain yang mengandalkan kecepatan dan ketangkasan. Kemampuannya untuk bergerak cepat di garis depan serta melakukan penghentian tiba-tiba kemudian memotong ke tengah menjadi sorotan yang positif. Baik dalam menembak maupun mengumpan, pemain berusia 20 tahun ini memiliki keterampilan yang dapat memberikan dampak untuk timnas Indonesia. Selanjutnya sebagai ujung tombak akan ditempati oleh Oli Romeni dari FC Utrecht. PSSI kabarnya intens mendekati penyerang FC Utrecht berusia 24 tahun ini. Timnas Indonesia membutuhkan penyerang jempolan, mengingat bakal dihadapkan dengan raksasa Asia seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Umpan terukur Tom Hei membutuhkan penyerang klinik seperti Oli Romeni.
Nah guys, demikianlah tadi prediksi line up timnas Indonesia versi Wow, ini memang orang katakan kualifikasi 3 ini bukan sesuatu yang bisa dimain-main lagi. Ya, Jadi dan juga strategi formasi line up tuh memang perlu yang paling terpadu. ya, dan juga Shin Tae-yong itu memang memilih sesuatu yang orang bilang pokoknya putaran yang ketiga ini eh, perbandingan untuk mencari yang terbaik itu udah di dalam otaknya gitu untuk Shin Tae-yong ya guys ya. Karena bagi aku seharusnya Rizky Ridho juga harus tetap dimainkan ya. Karena bagi aku Rizky Ridho dia itu membawa berkah lah ya dalam timnas ini juga guys. Tetapi yang paling penting ialah bagaimana penyusunan daripada segi naturalisasi itu di dalam tim yang untuk menyamakan level dengan pemain daripada Arab Saudi juga, Bahrain dan selainnya. Ya, tapi bagi aku Paci kalau gimana pun ada pemain yang terkuat kalau nggak ada kekompakan, nggak ada kerjasama dalam juga, tim, guys. ya masalah juga ya. Ya harusnya mempunyai pemikiran dalam cerdas dalam bermain lah juga di dalam padang ya. Dan juga harus dimanfaatin semaksimal mungkin lah ya. Walaupun bagi aku bayaran juga boleh tahan juga ya untuk kiper tadi ya itu luar biasa juga 32 miliar ya, ada yang bilang 35 miliar, ada yang bilang 38 miliar ya, kita nggak tahu nih ya. Masih prediksi lagi guys. Iya, tapi kalau untuk melawan Arab Saudi kalau ini line up-nya insya Allah guys ya, bagi aku kita bakal melihat sesuatu yang luar biasa sekali guys ya. Betul. Walaupun dikatakan Arab Saudi itu dalam posisi 50 ya, Indonesia dalam 130 lebih, tetapi insya Allah mudah-mudahan sekiranya strategi yang bagus, pemain muda yang cerdas, confirm bisa dapatkan. Minimal runner up untuk grup C memang udah pasti di tangan lah ya. Jadi guys, mungkin itu saja untuk kali ini. Gimana prediksi kalian ya? Sila komentar di bawah seperti biasa. Insyaallah nanti kita akan baca ya. Mungkin itu saja untuk kali ini Baci ya. Itu saja para kami berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebarang video untuk direaksi, just komen dan bersedia dengan link, dan insyaallah kami akan coba terbaik untuk mensaksikan video-video Anda. Nah, mungkin itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum, bye.